Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ervin Rizali. Hari ini saya akan membawa konten tentang sharing dari kura-kura saya yang paling kecil dari kakak-kakaknya. Ini jenis kura-kura sulcata yang berasal dari Afrika. Dia saya namakan Jackfruit atau Jackie, kura-kura yang lucu, imut, dan sangat disukai oleh para penggemar kura-kura biasanya. Cerita yang saya akan bawa hari ini adalah bagaimana dia pernah mengalami sesuatu hal yang membuat dia seolah-olah seperti sakit, dan saya mencoba menanganinya secara alami dulu karena saya khawatir kalau dibawa ke dokter hewan dia harus diberikan sesuatu hal, obat-obatan atau apa yang bisa mengganggu kesehatan yang lain dari organ-organ tubuhnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sharingnya, mungkin ini juga nanti akan pernah dialami oleh teman-teman atau yang mungkin sudah pernah mengalaminya sebagai bahan referensi saja, sehingga apabila mengalami hal yang sama seperti saya, bisa juga menanganinya sendiri dulu dengan tanpa dibawa ke dokter hewan terlebih dahulu. Cerita yang saya alami dengan Jackie ini adalah si Jackie dalam beberapa hari, sekitar 2 harian, dia susah untuk pup. Jadi ketika biasanya saya rendam pagi-pagi sambil dijemur, dia itu sangat kesakitan sekali kalau dia mau mengeluarkan pupnya. Untuk menangani hal tersebut, saya rencananya tadinya mau dibawa ke dokter hewan, tapi sebelum saya bawa ke dokter hewan, saya ingin mencoba dulu secara alami untuk menangani bagaimana supaya dia menjadi mudah untuk pupnya. Karena dia susah pup, akibatnya dia sangat tidak mau makan dan badannya menjadi lemas. Jadi di kandangnya tuh diam saja kayak tidak bergairah. Akhirnya setelah saya mencoba untuk sharing dengan teman-teman bersama penggemar kura-kura sulcata juga, saya dapatkan suatu tips yang memang sangat berguna sekali dan bisa dipakai mungkin untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama kalau teman-teman memelihara kura-kura sulcata ini. Jadi ada teman saya menyarankan seandainya dia mau makan, itu si makanannya dicampurkan dengan suatu bahan yang dinamakan reptile oil seperti begini. Jadi kita teteskan di daerah makanannya supaya dia lebih gampang untuk mengeluarkan pupnya. Dan ternyata setelah saya coba juga disuapin, makanya disuapin supaya dia bisa makan dengan dicampur dengan reptile oil ini. Sehari kemudian dia bisa pup, dan ternyata di pupnya itu dia mengeluarkan suatu bahan yang berwarna putih mengeras, yang mungkin orang-orang bilang itu adalah bladder stone, hampir menjadi bladder stone, tapi dia bisa mengeluarkannya dengan pupnya. Itulah yang sering terjadi pada kura-kura sulcata ini, karena kura-kura darat seperti sulcata dia tidak bisa mengeluarkan protein yang berlebih dalam tubuhnya, sehingga bisa menyebabkan dia protein berlebihnya menyumbat di daerah kelokanya. Akhirnya setelah keluar, meskipun mungkin kesakitan juga karena sangat besar sekali si bahan bladder stone-nya itu yang berasal dari urate, dia akhirnya beberapa hari kemudian makan lagi dengan lancar dan bisa kembali lagi beraktivitas di
lincah seperti biasanya. Nanti saya akan mengulas lebih banyak lagi tentang yang dinamakan kurate dan bladderstone. Karena setiap penggemar hewan kura-kura darat termasuk sulcata itu sering mengalami yang dinamakan bladderstone. Karena kalau sampai kura-kuranya terkena bladderstone dan sangat besar sekali, bisa menyebabkan kematian pada hewan peliharaan sulcata kesayangan kita ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing kita. Nanti saya akan lanjutkan kembali dengan sharing-sharing yang lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman.